ya, kenyamanan dan kebersihan ya masjid kita. Ya karena kita statusnya masih menggunakan masjid saudara kita ya. Ini jadi sama-sama kita menjaga kebersihan dari masjid ini yang kita gunakan. Ya dari lantai 4 sampai lantai 1. Nah, penyampaian selanjutnya itu kami himbau kepada ummahat dan para ikhwah sekalian yang membawa anak, tolong dijaga anaknya karena ini tangganya cukup lumayan curam. Jadi biasa anak-anak itu naik turun. Jadi tolong mungkin sama-sama kita menjaga ya. Mending kita menjaga daripada sudah terjadi. Terus selanjutnya kami informasikan bagi antum semua ya, ikhwan wa akhwat sekalian yang memiliki riwayat penyakit. Mungkin ada sebelumnya antum pernah sakit atau penyakit bawaan. Itu kami harapkan sebelum ke sini itu mempersiapkan obat-obatnya. Adapun kalau seperti penyakit ringan, ya sakit kepala, ya sakit perut. Kalau sakit perut nanti naik ke lantai 4 saja. Bisa ditangani insyaallah di dapur. Ya, demam atau rasa demam gitu kan, masuk angin. Kita ada seksi kesehatan. Jadi insyaallah mungkin ada disediakan obatnya. Ada obat untuk penanganan pertama. Jadi mungkin ada rasa kok saya belajar nggak masuk. Oh itu kayaknya bukan sakit itu. Antum belum mengerti kayaknya. Perlu merojaah kayaknya. Jadi kalau sakit perut atau sakit kepala ya kan, itu antum nanti ke Sofyan. Antum ini Sofyan di depan ini. Jadi saudara kita Sofyan kalau butuh obat silakan langsung ke beliau aja, jangan ke saya. Nah, terus penyampaian selanjutnya ya, kami perlu informasikan juga karena sudah terjadi kejadian ya kemarin tanggal 1 kemarin itu terjadi kehilangan. Jadi ada kotak atau isi kotak infak diambil, dicuri. Jadi kami harapkan kepada ikhwan dan akhwat sekalian untuk menjaga sendiri masing-masing barang bawaannya, terutama yang penting-penting ya kayak dompet ya, HP, itu tolong diawasi sendiri. Karena kalau terjadi kehilangan itu ya kita tidak menanggung atau tidak mengganti. Jadi tolong sama dari kami panitia juga masih tetap membuka jika ikhwan dan akhwat ingin bertahun dalam kegiatan-kegiatan daurah kita, dan insyaallah daurah ini tetap akan berlangsung. Dan apabila ingin anda sekalian juga ingin bertahun, itu nggak perlu dalam bentuk uang. Jadi kalau daurah berlangsung kan 3 hari ini, tapi antum ingin menyumbang beras, telur, apa segala macam ya, bahan pokok boleh, kami terima. Ya, jadi kalau ada antum ingin bertahun bukan menggunakan uang cash, dalam bentuk barang juga kami terima, insyaallah. Ya, tetapi yang halal ya. Jadi dari yang jelas yang halal. Jadi seperti beras ya, daging apa segala kami terima insyaallah. Nah, penyampaian selanjutnya yang kami ingin sampaikan dalam peribahasa kita di Indonesia, mungkin kita sudah sering mendengar peribahasa ini, tak kenal maka tak sayang ya. Ada peribahasa kita ini terkenal ya di Indonesia. Maka mungkin ada baiknya kami sedikit membaca terkait biografi guru kita Al-Ustadz Dzulkarnain Muhammad bin Sunusi hafizahullah, agar kita sama-sama selain menyayangi beliau, itu juga kita dapat menyayangi apa yang akan beliau sampaikan kepada kita. Nah, ya, supaya lebih mantap. Jadi Ustadz kita Al-Ustadz Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi itu lahir dan mengenal dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diawali ketika beliau menginjak usia remaja di ujung pandang. Kemudian belajar bahasa Arab dan ilmu agama di pondok pesantren Ya'us Sunnah di Degolan, Yogyakarta. Jadi sekitar tahun 1995 itu
beliau berangkat menuntut ilmu di Damat Yaman, di Ma'had Darul Hadis. Itu pada saat itu dipimpin oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah taala. Kemudian sekitar tahun 1999 beliau kembali dan sempat mengajar di Ponpes. Beliau menuntut ilmu dulu pertama kali di Ihya Sunnah Yogyakarta, dan menjadi anggota staf redaksi majalah Salafi yang berpusat di Yogyakarta. Sekitar tahun 2000 ya, Al-Ustadz itu mendirikan pondok pesantren As-Sunnah Makassar bersama dengan para dai alumnus Ma'had Darul Hadis Yaman dan alumni Universitas Islam Madinah. Ya, seperti kakak beliau Al-Ustadz Khaidir bin Sunusi Hafizahullah, terus Al-Ustadz Mustamin bin Musaruddin LC, dan Al-Ustadz Lukman Jaman LC. Jadi bersama-sama mereka membangun ya Ponpes As-Sunnah di Makassar sekitar tahun 2000. Ya. Kemudian pada tahun 2001 itu beliau menerbitkan majalah bernama An-Nasihah. Jadi sekitar tahun 2001 beliau bersama-sama kawan-kawan mendirikan majalah yang bernama An-Nasihah. Ya, yang terbit secara berkala hingga sekarang. Kemudian sekitar tahun 2004 itu beliau ya berangkat ke Arab Saudi. Guna memperdalam berbagai cabang ilmu agama kepada ulama-ulama terkemuka dan mengambil sanad-sanad periwayatan ya, buku-buku salaf seperti Syekh Rabi bin Hadi Al-Madakhali hafizahullah yang beliau ini adalah mantan dosen Universitas Islam Madinah. Selanjutnya sekitar tahun 2005 ya, Ustadz belajar kepada Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Ya, itu beliau adalah mufti Arab Saudi bagian selatan. Mufti Arab Saudi bagian selatan. Dan sekitar tahun 2006 sampai 2008 ya, beliau belajar kepada Syekh Sholih bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah hingga sekarang, yang mana Syekh ini adalah anggota Hayat Kibarul Ulama Arab Saudi. Dan masih banyak sekali ya guru-guru beliau ya. Terus beliau juga telah menghatamkan Al-Quran dengan metode qiraat bacaan Hafs Al-Hasim ya, Hafiz Asim, yang sanad periwayatan itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, melalui jalan Asyaitibiyah dan Taibah An-Nasr ya. Jadi beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali ya. Beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali dari hafalan dengan membaca riwayat tersebut ya. Masya Allah ya. Jadi kita tidak salah berguru, kita tidak salah memilih guru insya Allah. Dan kita harapkan dari apa yang nanti beliau ilmu yang beliau sampaikan kepada kita itu bermanfaat bagi diri kita insya Allah taala. Demikian mungkin penyampaian dari kami. Nanti mungkin setelah tiap-tiap sesi itu nanti kalau ada informasi tambahan akan kami informasikan insya Allah. Jadi sama-sama kita mulai kegiatan kita, daurah kita kali ini mulai sekarang, dan diharapkan kepada ikhwat wal akhwat sekalian. Oh ya, permintaan maju ke depan supaya di pintu enggak menumpuk. Ya, kita penuntut ilmu harus lebih dekat kepada kepada sumber ilmu, bukan sumber suara ya, sumber suara sumber ilmu ya. Dekat-dekat sini tuh, enggak apa-apa. Iya, lepas sini juga. Enggak apa. Sini. Pak Asir, antum paling depan sini, Pak. Antum sudah lama datang, baru paling belakang lagi. Antum harus mendampingi Ustaz di sini. Ya. Nah ya. Juru kunci. Iya. Nah ya. Saya bukan tuan rumah. Iya.
Ketua yayasan malah anak paling terlambat datang. Iya, yayasan tua. Iya, seharusnya antum yang dari awal ya. Nah, ya. Jadi diharapkan semua menjadi rela tulis karena banyak kemarin yang DM kepada kami, beliau mau membawa kitab ya, membawakan kitab jadi beliau itu tidak memfokuskan kepada satu kitab. Jadi kebiasaan beliau itu mengajar itu merangkumkan dari beberapa kitab, luar biasa ya. Jadi tidak membahas satu kitab saja, tapi beliau menggabungkan ya, merangkumkan dari beberapa kitab dan beliau ya menyampaikan kepada kita bersama-sama. Nah ya, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dengan waktu kami persilakan dengan kita. Tentu karena ini Hafizahullah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kembali dipertemukan dalam kegiatan daurah di negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di dalam segala kesempatan, umur dan nikmat serta karunia Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya, menjadi hamba-hambanya yang salih, orang-orang yang selalu dilindungi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan rahmatnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan juga saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, dan kepada seluruh hadirin dan hadirat atas partisipasi, semangat dan kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh hal tersebut sebagai pemberat timbangan kita kelak di kemudian hari, sebagai hal yang menyenangkan hati-hati kita tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ya. Daurah di kali ini di Masjid Al-Arqam, kita akan sesuai dengan tema ya yang diajukan oleh panitia, tauhid kunci ketenangan hati. Ya, inti pembahasannya terkait dengan masalah tauhid.
Nah, itu untuk materi pembahasan buku-buku yang ditulis oleh para ulama di dalam hal ini, dimaklumi, dipelajari dari masa ke masa. Iya. Cuman di pertemuan ini, di 3 hari dalam 9 sesi insyaallah ta'ala, mungkin saya akan meringkas dari pokok-pokok pembahasan tauhid dan titik penekanannya terkait dengan masalah ketenangan hati dan bagaimana pengaruh tauhid itu untuk ketenangan hati seorang hamba. Dan di awal dari pertemuan ini ingin saya ingatkan bahwa kewajiban di dalam beragama atas setiap muslim dan muslimah itu melekat pada diri kita hingga akhir hayat, dimanapun kita berada, di kondisi apapun kita. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Bainama tuwallu, dimanapun kalian berada, maka selalulah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Walikulli ummatin wijhatun huwa muwalliha. Bainama tuwallu fawallu wujuhakum qibala al-masyriq qibala al-masjidil haram. Jadi untuk setiap umat itu ada wijhah, ada arah yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap dari umat itu ada arahan yang menjadi acuannya, ada sebuah ketentuan dan syariat yang sudah ditetapkan. Itu berlaku pada setiap nabi dan setiap rasul, pada setiap umat seperti itu. Itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala pada penciptanya, pada manusia yang diciptakan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Karena itu dikatakan fastabiqul khairat, bersegeralah kalian menuju kepada kebaikan-kebaikan. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Dimanapun kalian berada, di kondisi apapun, ingat Allah akan mendatangkan kalian semua. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mempertanggungjawabkan segala hal yang kita lakukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Maka ini dasar pokok yang harusnya selalu kita ingat di dalam kehidupan. Kita. Ada ketentuan yang Allah tentukan di tengah penciptaan manusia, dan ada kewajiban kita di dalam kehidupan. Karena hidup ini, kita di kondisi apapun, itu artinya kita sedang bertransaksi. Iya, kita sedang bertransaksi, sedang berniaga. Di belakang transaksi itu hanya ada 2, untung atau rugi. Tidak ada di istilah agama itu dia berada antara untung dan rugi. Misalnya dia dapat 0. Karena di istilah-istilah yang dipakai di dalam Al-Quran dan hadits cuma ada 2, untung atau apa? Atau rugi. Iya. Liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian yang mau maju ke depan atau mundur ke belakang. Tidak ada istilah dia di tengah atau cuma di jalannya, di tempatnya saja. Dia maju ke depan atau mundur ke belakang. Sebagaimana di dalam haditsnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha.
Setiap manusia itu berusaha, berupaya. Maka dengan upayanya dia melakukan transaksi terhadap dirinya. Di belakang transaksi itu hanya ada dua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membebaskan dirinya dari api neraka atau menjatuhkan dirinya ke dalam neraka, waliyadzubillah. Iya. Karena itu selalu berada di dalam hati kita dari pokok dan hakikat kehidupan ini, sehingga kita cerdas menggunakan dari mana-mana kehidupan pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pokok segala kebaikan itu di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam memurnikan ibadah hanya untuknya, di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pokok kebahagiaan. Karena itulah kita perlu mengenal apa makna dari keimanan itu, apa makna dari tauhid itu, yang harusnya menjadi pegangan setiap muslim dan muslimah. Dia berada di atasnya. Nah, para sahabat itu dididik oleh Rasulullah SAW di atas makna keimanan. Sampai anak-anak muda mereka dari kalangan sahabat, dikatakan oleh Jarir bin Abdullah atau dikatakan oleh Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityadun hazawir. Kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah anak-anak muda yang mendekati usia balik. Kata Jarir, kata Jundub, fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Quran. Maka kami pun mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Thumma ta'allamna al-Quran fasdatna bihi imana. Kemudian setelah itu kami mempelajari Al-Quran, maka iman kami pun bertambah. Jadi ada namanya keimanan. Keimanan ini pokok segala perkara. Itulah sumber kebahagiaan. Itu kunci dari segala keberhasilan, keselamatan dan kesuksesan. Dan disebut dengan keimanan. Nah, ini sifat pokoknya para nabi dan para rasul. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Itu sifatnya para nabi dan para rasul. Itu sifatnya para sahabat semuanya yang dididik oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman, maksudnya kaum musyrikin di masa itu ya, kalau mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat. Ya, para sahabat itu digambarkan keimanan, dijadikan barometer keimanan mereka, itu ciri kebenaran. Ya, kalau ada yang masuk Islam, ada kaum musyrikin yang beriman seperti keimanannya para sahabat, maka dikatakan faqad ihtadaw. Maka sungguh dia berada di atas hidayah. Sungguh dia berada di atas hidayah. Jelas hidayahnya. Iya. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Itulah petunjuk Allah, hidayah Allah. Ya Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Iya. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa iman itu adalah pokok segala kebaikan. Kemudian yang kedua, bahwa jalan keimanan itu jalan yang jelas. Pengajaran Nabi itu terang. Makanya anak-anak muda itu langsung dia bisa bahasakan.
Kami belajar iman sebelum belajar apa? Al-Quran. Para sahabat digambarkan keimanan mereka itu barometer keimanan. Siapa yang beriman seperti keimanan kalian? Iya. Dan dijelaskan tentang wajibnya mengikuti jalan keimanan tersebut. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Jadi kalau dia keluar dari jalannya orang yang beriman, orang yang memiliki keimanan yang benar, dan itu yang dimaksud jalannya para sahabat. Jadi dua golongan diancam, durhaka kepada Rasul satu, yang kedua tidak mengikuti jalan keimanan yang para sahabat berada di atasnya. Maka Allah terangkan akibatnya. Kami biarkan mereka larut di dalam kesesatannya dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Iya. Karena itu tidak ada jalan keluar dan tidak ada kebaikan untuk seorang hamba kecuali dengan dia mengenal keimanan. Amanah dari iman inilah insyaallah ta'ala dalam 3 hari ini saya akan meringkas dari pokok-pokok keimanan dan pembahasan para ulama di buku-buku mereka yang terwarisi dari masa ke masa seputar makna keimanan ini, supaya kita tahu apa jalan iman itu apa. Iya. Dan itu menjadi hujjah dan argumen kita. Yarhamukallah. Sebab di sakaratul maut tidak ada yang bisa melewatinya kecuali orang yang mengenal jalan keimanan. Di alam kubur tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur kecuali orang yang mengenal jalan keimanan. Sebagaimana tidak akan selamat di depan Allah kalau dia tidak mengenal jalan keimanan ini. Maka dari sini datang kejelasan akan pentingnya pembahasan ini. Bahkan ini adalah pokok harta setiap muslim dan muslimah. Pokok harta setiap muslim dan muslimah. Kita wajib mempelajarinya. Wajib mengetahuinya. Dan kadar belajar itu pada kadar wajib yang seperti ini tidak mesti seorang itu menghafalkan. Sebab penghafal itu kadar tambahan ya. Di antara ustadz-ustadz saya ada yang hafal, ada yang tidak hafal, kan begitu. Ya. Apalagi di kalangan orang-orang umum di tengah umat Islam. Tapi yang menjadi kadar wajib itu kita pernah belajar. Kita pernah memahami. Menerimanya. Sehingga kalau kita ditanya di hari kemudian, kita punya hujjah. Wah, saya sudah pernah mempelajari itu. Saya sudah pernah mendengarkan ayat-ayatnya. Dan saya mengimaninya. Nah, itu baru kita punya apa? Ketenangan. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah belajar, cuma ikut-ikutan saja, hanya sekedar ikut-ikutan, ini yang menjadi masalah. Kalau sekedar apa? Ikut-ikutan. Karena itu disebutkan di dalam riwayat yang mutawatir. Dan ini haditsnya banyak sekali terkait dengan ujian di alam kubur. Ketika seorang didudukkan di alam kuburnya, maka malaikat bertanya. Nah, di antara yang menjawab di pertanyaan malaikat ini, ada seorang mukmin yang menjawab, ada seorang munafik, ada seorang kafir. Ya.
Tapi munafik dan kafir ini ketika dia ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabb engkau? Dia menjawab apa? Ha la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, saya enggak tahu. Saya hanya dengar orang-orang berucap seperti itu. Saya juga ikut-ikutan mengucapkannya. Jadi ikut-ikutan itu tidak bermanfaat. Ikut-ikutan. Iya. Harus ada dia mempelajari, mengimani, meyakini. Nah, disitulah berjenjang kehidupan seorang mukmin. Beda ya antara orang yang mempelajari sekali dengan orang yang mempelajari sudah 3 kali. Apalagi dia mempelajari 10 kali. Apalagi dia selama hidupnya itu selalu dia ulang. Selalu dia ulang. Itu beda tingkatannya. Iya. Dan kesempurnaan derajat itu pada keberadaan seseorang itu dia selalu mengulang perkara keimanan dan tauhid. Itu kesempurnaan derajat. Makanya Nabi SAW dan para sahabatnya itu contoh terbaik di dalam tauhid. Dan terlihat di dalam kehidupan mereka bagaimana keindahan itu dalam hidup. Dan mereka bisa menghadapi masalah apapun dalam kehidupan. Karena pondasi dasarnya mereka miliki, pijakannya mereka kuasai. Tameng yang melindungi mereka dari segala bahaya mereka miliki juga. Itulah tauhid. Itu yang didakwakan oleh Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah, kemudian diperkuat selama 10 tahun di Madinah. Iya. Ini kalimat global sekali ya, tapi kalau kita baca dari ayat-ayat Al-Quran, surah-surah Makkiyah, surah-surah Madaniyah, itu tampak sekali ukiran-ukiran pembahasan tauhid. Tampak sekali. Sampai sebagian dari surah Madaniyah itu disebut sebagai surah tauhid. Disebut sebagai surah tauhid. Jadi itu perlu kita ketahui akan makna dan inti agama ini. Sampai Nabi SAW di akhir hayatnya, sebelum beliau wafat, beliau masih menjaga tauhid dari umat ini. Kata beliau dalam pesannya, dan ini datang dalam hadits yang mutawatir, belasan bahkan puluhan riwayat. Sahabat menukil dari Nabi SAW. Di akhir hayat beliau bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid-masjid. Beliau memperingatkan umatnya jangan sampai kuburnya dijadikan berhala yang diibadahi. Nah, ini penjagaan terhadap apa? Terhadap tauhid. Karena itu jiwa keimanan itu dan tauhid apabila melekat kuat di dalam hati, itu memberi pengaruh-pengaruh di dalam kehidupan. Karena seorang mukmin seperti itu. Tidak bisa dilepaskan ya. Mukmin kalau dia belajar, dia beragama, itu pasti terlihat dalam kehidupannya, gerak-geriknya terlihat. Iya. Nah, itu ketentuan di dalam penciptaan. Jangankan mukmin, non mukmin pun seperti itu. Kalau dia Nasrani, Yahudi, dia menganut agama pun apapun, maka pengaruh apa yang dia pahami dari agama itu terlihat dalam kehidupannya. Karena itu polesan. Keyakinan itu polesan. Polesan itu mewarnai. Tidak ada orang yang dipoles tidak kelihatan. Ada pernah lihat di cat putih terus nggak kelihatan putih catnya gitu? Nggak kan? Dia selalu kelihatan.
Tapi polesan yang paling indah itu, celupan yang paling bagus itu apa yang berasal dari agama Allah. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, sibghat Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Itu adalah celupan dari Allah, dan tidak ada yang lebih baik celupannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu seorang mukmin, dia belajar satu ayat Al-Quran, satu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kadang bisa menjadi pedoman kehidupannya selama dia hidup. Selama dia hidup. Bukankah ada dari para sahabat yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ada sahabat yang datang berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang memasukkan saya ke surga, menghindarkan saya dari api neraka." Nabi mengajarkan kepadanya 5 rukun iman. Lihat ya, kembali kepada iman lagi tadi. Terus dia setelah itu pulang. Dia berkata, "Demi Allah saya tidak menambah kecuali ini saja." Iya. Dia cuma mau 5 ini saja. Kata Nabi SAW, "Dakhalal jannah in sadaq." Dia akan masuk surga kalau dia jujur akan ucapannya itu. Itu cukup baginya, subhanallah, menjadi pedoman hidupnya. Karena ada sebagian sahabat datang melihat dari ibadah dan ketaatan, banyak sekali ibadah dan ketaatan. Maka minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu memberi wasiat kepada para sahabatnya sesuai dengan apa yang mencocoki sahabat itu. Karena itu ada yang datang bertanya kepada Nabi. Nabi katakan kepadanya, "La yazalu lisanuka rataban bidzikrillah." Hendaknya lisan kamu itu terus-menerus berzikir kepada Allah. Sebab pilih satu saja dari amalan, itu bisa berpengaruh kepada seluruh kehidupannya, membangun seluruh agamanya. Al-Quran itu zikir, sunnah itu zikir. Iya, cuman kita kan sempit ya membahasakan zikir itu. Dipikirnya zikir itu cuman bacaan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau wirid-wirid yang biasa kita baca pagi, sore, sebelum tidur, setelah tidur. Betul, itu semuanya zikir. Tapi ada zikir-zikir yang lain. Al-Quran itu sebut zikir juga. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Itu zikir disebut Al-Quran. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga zikir. Iya. Itu juga zikir. Ya, Nabi beri kepadanya satu wejangan, bisa dia pegang selama dia hidup. Ada lagi sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaannya cakep kalau ini. Karena langsung dia bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Ya Rasulullah, ucapkanlah kepadaku tentang Islam ini sebuah ucapan yang saya tidak akan bertanya lagi kepada siapapun setelah engkau. Saya tidak akan bertanya kepada siapapun setelahmu. Jadi dia mau datang santai, dia tanya sesuatu, Nabi beri jawaban, dia pegang jawaban itu, sudah cukup dia pegang. Tidak perlu dia tanya lagi apa-apa yang lain setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberi jawaban yang lebih menakjubkan lagi, sebab jawabannya ringkas sekali, tapi mencakup seluruh agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah kamu. Itu cukup, tapi jawabannya subhanallah. Iman itu mencakup seluruh agama. Seluruh agama. Iman itu ada rukun-rukunnya, itu 5 rukun iman, kita akan terangkan nanti. Iman itu ada cabang-cabangnya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah.
Iman itu 73 sampai 79 cabang. Dzikir bagian dari iman. Duduk di majelis ilmu seperti ini bagian dari iman. Sampai menyingkirkan gangguan dari jalan pun itu bagian dari apa? Iman. Kita bekerja agar supaya kita tidak menarahkan tangan kita kepada orang lain. Itu bagian dari keimanan. Seorang bekerja, dia beri kecukupan untuk keluarganya, istrinya, supaya dia tidak telantarkan sebagai kewajibannya. Itu juga bagian dari apa? Keimanan. Jadi luas sekali, subhanallah. Diberi oleh Nabi wejangan, ringkas memang kalimatnya, tapi itu mencakup seluruh apa? Seluruh agama. Tapi perhatikan ya, dari wejangan itu tidak ada yang keluar dari mana iman, dari mana tauhid. Sebab itu kunci segala perkara, kunci segala kebaikan. Iya. Ingin kebahagiaan, jalannya keimanan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dan dia adalah seorang mukmin yang beriman. Perhatikan lagi dari syarat apa? Keimanan. Maka Allah jamin, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Iya. Jadi dijamin untuknya kehidupan yang bahagia. Kehidupan bahagia itu luas ya. Tidak dikatakan akan diberikan kepadanya harta yang luas, diberikan kepadanya banyak kebun, diberikan kepadanya rumah-rumah, istri-istri, anak-anak. Nggak disebut. Hanya disebut kehidupan yang apa? Thayyibah. Sebab kehidupan yang thayyibah itu Allah berikan kepada orang yang beriman, itu sesuai dengan apa? Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu diantara para nabi juga, dan semua nabi itu dijadikan oleh Allah semuanya miskin, tidak punya harta. Ada dari nabi dijadikan oleh Allah raja-raja, seperti Nabi Sulaiman. Siapa lagi? Nabi Daud, ya kan? Ya raja, tapi seorang nabi. Ya, jadi dia punya sorga di arah itu, karena di sana ada pintu syukur namanya pintu-pintu ibadah di belakang itu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW diberi pilihan. Wahai Nabi Muhammad, ini turun malaikat diutus khusus kepada Nabi Muhammad. Ada Jibril di situ, agar supaya diberi pilihan kepada Nabi Muhammad. Malaikat berkata kepadanya, Allah memberi engkau pilihan, engkau ingin dijadikan seorang raja dan rasul atau seorang hamba dan rasul? Jibril berkata, Jibril bukan membisiki ya, bukan membisiki jawaban, tapi Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, berendah hatilah kepada Rabbmu. Nabi Muhammad pun berkata, saya ingin dijadikan sebagai seorang hamba dan rasul. Itu pilihan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau bukan anak raja, bukan pula raja, bukan pula orang yang banyak hartanya. Bahkan dimaklumi sallallahu alaihi wasallam dari kehidupannya yang kadang dalam beberapa bulan tungku rumahnya tidak mengasap. Hidupnya dari air dan korma saja. Tapi beliau adalah orang yang paling bahagia. Para sahabat Rasulullah orang yang paling bahagia. Karena itu tidak dilihat dari pemberian itu terkait dengan masalah harta saja. Kalau diukur pada harta saja, iya, maka orang-orang non-muslim pun banyak yang diberi harta, bahkan sangat berlimpah. Iya, yang menjadi
perumpamaan orang yang banyak hartanya itu, ada orang Bani Israel namanya siapa? Qarun. Kita gali-gali aja dapat apa di Indonesia, kita bilang harta apa? Harta karun kan. Nah, itu Qarun itu. Itu luar biasa itu harta diberikan kepadanya. Iya. Sampai dikatakan wa inna mafatihahu latanu ulil usbah, latanu bil usbati ulil quwa. Sampai kunci-kunci hartanya saja, baru kuncinya ini ya, belum hartanya. Itu tuh sekelompok orang yang kuat itu tidak sanggup mengangkat kunci-kuncinya. Nggak bisa dibayangkan tuh hartanya Qarun itu kayak gimana banyaknya. Ya. Tapi contoh di dalam kekafiran Qarun itu diabadikan di dalam Al-Quran kisahnya supaya menjadi pelajaran untuk manusia sepanjang masa. Karena itulah pemberian dari sudut harta itu belum tentu menunjukkan dia ada keutamaan di atas orang lain, kecuali kalau disertai dengan keimanan. Nah, itu baru kuat, baru bermanfaat. Kalau disertai dengan apa? Keimanan. Makanya iman itu kapan melekat di sesuatu akan memperindah sesuatu itu. Kan kapan dicabut dari sesuatu, sesuatu itu akan tidak ada nilainya. Walaupun di tengah manusia sangat hebat sekali. Dikatakan di dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Bukhari dan Muslim, yu'ta birrajulis samini yawmal qiyamah fala yuzanu indallahi janaha ba'udha. Akan didatangkan seorang lelaki yang sangat gemuk sekali di hari kiamat. Dinaikkan, ditimbang. Dan timbangannya tidak seberat sayap lalat. Ini orang sangat makmur di dunia, tapi tidak ada timbangannya di akhirat. Di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, kakinya cacat. Betisnya Ibnu Mas'ud itu kecil. Sampai beliau pakai kain, kadang beliau sangat turunkan sampai melewati mata kaki, pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena betisnya apa? Betisnya kecil. Tapi Nabi berkata itu betisnya Ibnu Mas'ud itu ditimbangan Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat dari apa? Gunung Uhud. Itu yang membuat berbeda keimanan. Keimanan. Dan lebih uniknya lagi keimanan ini, subhanallah, apabila sudah masuk dan dipahami oleh setiap muslim dan muslimah, perjenjangan orang di dalam keimanan kadang tidak terlihat, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, itu perjenjangan paling bagusnya. Memang ada perjenjangan bisa terlihat, misalnya orang rajin ke masjid, ya, lebih banyak sholat sunnahnya, lebih banyak puasanya. Nah, itu cabang-cabang keimanan terlihat. Ya. Tapi cabang-cabang keimanan yang terlihat ini, nilainya bagaimana? Nah, itu kembali kepada sesuatu yang tidak terlihat. Karena itu seorang mungkin aja sholat semuanya sama, sholat, ya, dia puasa semuanya puasa, tapi di antara mereka berdua ada yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kadang ada sebagian orang sholat, disebutkan oleh sebagian salaf, dua orang sholat sebagai makmum di belakang imam. Namanya sholat sebagai makmum di belakang imam, gerakannya beda atau tidak? Sama semuanya, kan ikut imam dia. Ya. Tapi satu sholatnya di langit, satu sholatnya di bumi. Yang membedakannya sesuatu yang tidak terlihat, itu dari keimanan. Bahkan ada dari pelaku-pelaku amalan, subhanallah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Muslim, ada 3 orang yang pertama kali dipanggang di dalam api neraka. Nah, itu malah pelaku ibadah.
Orang yang belajar ilmu, membaca Al-Quran, orang yang bersedekah, orang yang berjihad. Iya. Orang yang belajar ilmu ini membaca Al-Quran, dia katakan, saya belajar ilmu ini karena Engkau ya Allah, saya membaca Al-Quran karena Engkau. Maka Allah berfirman, engkau berdusta. Bahkan engkau belajar supaya kamu dikatakan kamu seorang alim, seorang yang jago baca Al-Quran. Kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ada lagi yang bersedekah. Ya, dia berkata, ya Allah, saya habiskan hartaku di jalan engkau. Tidak, engkau berdusta. Bahkan engkau bersedekah supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan. Datang lagi orang yang berjihad. Ini masih berkucuran darah didatangkan. Dia berkata, ya Allah, saya terbunuh di jalan engkau, membela agamamu. Maka Allah berfirman kepadanya, engkau berdosa. Justru engkau terbunuh karena kamu ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Seorang pemberani. Lihat ya, beda-beda tipis ini. Kaitannya dengan apa? Dengan amalan hati. Nah, disitulah pentingnya pembahasan tauhid. Tauhid itu menentukan perjenjangan dan memastikan siapa yang beruntung, siapa yang merugi. Iya, siapa yang beruntung, siapa yang merugi. Karena itu kalau di pembahasan tauhid tidak perlu khawatir orang mau bicara apa, berbicara apa, mencela bagaimana. Itu tidak usah diperhatikan. So, orang yang bertauhid itu urusan dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang sudah benar antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun seluruh manusia di atas muka bumi bersatu padu menyelisih dia, itu tidak berbahaya bagi dia. Ya. Tapi jangan terlalu pede juga ya. Wah, ini saya sudah belajar ini, seluruh manusia menyelisih saya, nggak apa-apa, saya sikat aja semua. Nggak kayak begitu juga. Tapi orang belajar itu, kebenaran itu ada cara mengetahuinya. Nah, itu semuanya dengan jalur belajar. Dengan jalur belajar. Harus jelas asal usul ilmunya. Diambil dari guru-guru. Nah, kalau sudah jelas asal usul ilmunya, jelas dari para salaf yang melakukannya, menjalaninya dari masa ke masa, nah, itu ciri kebaikan namanya. Ciri kebaikan. Jadi itu ada ciri-cirinya. Belajar agama itu mudah ya, jangan, wah ini kenapa saya sering tengok YouTube ini, orang silam pendapat terus. Ya. Memang kalau dia belajarnya dari YouTube, Mr. Google, ini sumber silam pendapat memang. Karena semua yang ada ditampung semua di situ. Mau baik, mau pahit, mau barang berharga, samba pun, maaf ya, samba pun ada juga di situ. Ya kan? Tapi kalau orang mau belajar itu ada caranya. Belajar itu ada caranya. Karena itu Nabi SAW itu diajari langsung dengan berbagai metode, langsung mengambil dari Jibril. Sampai Jibril pernah datang berwujud manusia, menggambarkan bagaimana seorang yang datang bertanya, sekaligus seorang yang mengajari. Kemudian Nabi SAW itu talaki Al-Quran luar biasa ya. Di talaki Al-Quran itu saya, itu kita ngambil pelajaran-pelajaran besar ya di dalam belajar. Nabi itu kan ketika wahyu turun, itu Jibril membacakan kepadanya sampai masuk ke dalam hatinya. Setelah itu Nabi SAW mengulanginya. Jelas ya? Terus beliau ulangi, dijaga di dalam dadanya. Tapi bersamaan dengan itu semua, setiap tahun Jibril turun di bulan Ramadan. Dan Nabi membacakan Al-Quran kepada Jibril setiap tahun. Itu perhatikan ya, bagaimana cara mengambil ilmu, menjaga dan apa? Merawatnya. Iya. Kalau di masa sekarang kan aneh juga ya. Ribut-ribut masalah sesuatu. Dari mana kamu dapat? Ya kayaknya saya pernah dengar begitu. Kayaknya. Iya. Atau seorang berucap sesuatu,
dia menyelisih banyak manusia. Tidak ada dari ulama yang mengucapkan seperti itu. Ya. Ini jalan ilmu ini ada jalannya, ada cara belajarnya. Ya kalau kita sudah terbiasa dengan cara belajar ilmu itu, maka disitulah tangga menuju kepada keimanan. Sebab keimanan ini dijaga dan akan selalu terpelihara sampai hari kiamat. Sampai ketika seorang mukmin itu di akhir masa datang angin berhembus lembut. Siapapun dari seorang mukmin yang ada keimanan di dalam hatinya, walaupun sedikit tersentuh oleh yang lembut itu, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diwafatkan. Dan akhirnya hari kiamat terjadi pada manusia yang paling buruk di atas muka bumi. Iya. Terhadap manusia yang paling buruk di atas muka bumi. Karena itu seorang mukmin itu dia selalu berharap supaya dia terus bersiap dengan keimanan. Terus bersiap dengan keimanan sebelum datangnya apa? Hari kiamat. Dan dia juga berharap tidak mendapati akhir kiamat. Ya beda dengan sebagian dukun-dukun akhir kiamat ini ya. Senangnya cari-cari ini tanda kiamat. Seakan-akan dia mau hidup hari kiamat terjadi begitu. Ini kan pemahaman tidak benar ini. Orang itu pengen selamat, jangan sampai dapat hari kiamat. Sebab hari kiamat itu terjadi pada manusia yang paling apa? Syiraril khalq. Manusia yang paling buruk di atas muka bumi. Iya. Kemudian hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Nggak mungkin dia lompat-lompat gitu langsung terjadi. Iya. Baik. Dan itu juga masuk di dalam pembahasan apa? Keimanan. Baik. Jadi dari keindahan iman dan tauhid itu, iman ini dan tauhid menyebabkan pertautan derajat, perjenjangan derajat. Ada kadang seseorang dia duduk saja, tapi subhanallah dia bisa meraih pahala yang besar. Karena di hatinya ada mana-mana keimanan tidak dimiliki oleh saudaranya yang lain. Tidak dimiliki oleh saudaranya yang lain. Karena itu selalu disebutkan oleh para ulama, para sahabat Rasulullah SAW itu adalah manusia yang terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul. Kalau dibandingkan dengan sahabat para nabi manapun, termasuk pengikutnya Nabi Al-Hawariyun, tidak ada yang lebih baik dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang datang dari umat ini setelah para sahabat, dia beramal dengan amalan sebesar apapun, tidak akan mungkin mencapai kedudukan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau menyatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabat. Lau anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Andai kata salah seorang di antara kalian dia memiliki emas seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu bukan satu gunung ya. Tahu Gunung Uhud? Gunung Uhud itu gugusan gunung. Gugusan gunung. Dia punya emas banyak begitu, gugusan gunung. Lalu emas itu semuanya dia infakkan di jalan Allah. Ini berimpak dengan emas demikian banyak, itu amalan apa itu? Besar atau kecil? Itu besar sekali ya. Iya. Kita infak harta saja, bangun satu masjid itu Masya Allah ya, luar biasa. Ini satu gunung dia infakkan. Tapi kata Nabi, dia tidak akan mencapai keimanan para sahabat, tidak satu mud para sahabat dari amalan mereka,
Yang kan 1,5 saya tidak sampai. Setengah saya sudah sampai. Apa yang membedakan? Nah, itulah keimanan namanya. Tidak ada yang mencapai derajat mereka di situ. Karena keimanan itu ada yang terkait dengan hati, ada yang terkait dengan lisan, dan ada yang terkait dengan anggota tubuh. Iya. Dan pada 3 hal ini seluruh sahabat menonjol. Pada 3 hal ini, khususnya di amalan hati. Ya mungkin ada dari sebagian umat setelah para sahabat yang dibukakan untuk mereka pintu ketaatan tidak dibukakan untuk sahabat sebelumnya. Misalnya Nabi kabarkan dari umat Islam ada yang perang melewati lautan, ya kan? Itu belum terjadi di masa seluruh sahabat di masa Nabi. Itu awal kali yang berperang menyeberangi lautan itu Muawiyah radhiyallahu taala di kalangan sahabat. Jelas ya, dan itu banyak para tabiin tidak berjumpa dengan Nabi. Apakah mereka lebih utama daripada sahabat yang lain? Tidak. Ya, sahabat itu punya dari keimanan perkara yang besar. Nah, ini keimanan ini dari indahnya keimanan, mempelajarinya. Kita pelajari nanti insya Allah pokok-pokok dari keimanan itu. Siapa yang masuk ke dalamnya, memperdalam, mempertajam pembahasan-pembahasan keimanan, maka seakan-akan dia masuk ke dalam lautan yang luas sekali. Nah, disitulah yang menyebabkan orang itu berjenjang di dalam keimanan. Iya. Makanya para sahabat itu ada yang mengumpamakan jalan mereka itu seperti manusia. Dikatakan dalam satu bait syair ya, "Waman li bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa tajifil awwali." Siapa yang bisa seperti cara berjalan kalian yang indah itu? Jalan kalian pelan-pelan, tapi tibanya paling pertama. Nah, ibarat kita sedang berlomba ya, kita lepas dari garis start sama. Wah, kita sudah kencang gitu. Para sahabat jalannya pelan-pelan. Tapi begitu tiba di finish, mereka semua sudah dahulu sekali di depan. Itu gayanya itu gaya beragamanya begitu. Jalannya kelihatan pelan-pelan, tapi tibanya paling apa? Paling awal. Iya. Ada jalan pintas mereka bisa memperingkas jalan. Bisa langsung tiba di tujuan. Banyak hal yang mereka miliki dari keahlian, keunikan jalan. Nah, itu semuanya perlu dipelajari. Itu perlu untuk dipelajari. Tapi pokoknya adalah kita mempelajari dari apa? Dari keimanan ini. Ini saja dari mana-mana iman antara seorang muslim dan muslimnya yang lainnya, muslimah dan muslimah yang lainnya. Salah satu di antara mereka memperbanyak mengkajinya, mengulanginya, berbeda dengan yang lainnya, itu sudah memberikan pertautan derajat, perjenjangan derajat. Akan nampak sekali perbedaannya. Di dunia ini kita perlu perlindungan, pertolongan. Kalau kita tertimpa ujian-ujian, kita perlu perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling diberi perlindungan itu adalah orang-orang yang beriman. Yang paling diberikan perlindungan. Dan tidak ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW manusia yang lebih banyak diterangkan mendapatkan pertolongan melebihi orang-orang yang beriman. Karena itu Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan di perut ikan, iya, bayangkan ini ya, ikannya ini bukan ikan kecil, ikan paus besar yang menelannya.
Ikan paus yang besar itu nggak ada yang hidup di atas permukaan laut. Biasanya di laut yang apa? Dalam. Kalau dia naik ke permukaan itu di waktu tertentu. Nabi Yunus alaihissalam, beliau pernah melakukan kesalahan. Beliau tinggalkan kaumnya. Iya. Maka naiklah beliau ke atas perahu, dan perahunya itu pasti tenggelam, kecuali kalau penumpangnya dikurangi. Karena penumpangnya banyak, ya kan? Nah mungkin dia pilih, kamu semulan, loncat saja. Ya, itu cara menyelesaikannya dengan diundi. Nah, itu metode masa dahulu, tapi ditetapkan juga dalam Islam. Kalau masa dahulu itu kan waktu Maryam mau diasuh oleh beberapa petinggi agama, semuanya ingin mengasuh Maryam. Maka diundi, ya kan? Semuanya pada melempar pena waktu itu ya. Siapa yang penanya kelihatan tidak tenggelam, maka dia yang mengasuhnya. Dan ternyata itu diasuh oleh siapa? Nabi Zakaria alaihissalam. Jelas ya? Baik. Terus sama dengan tadi Nabi Yunus, seperti itu. Dan itu berjalan juga di syariat kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau mau keluar perjalanan, kan istri beliau banyak kan, siapa yang ikut? Kan nggak mungkin pilih-pilih, ya. Cara menyelesaikannya diundi. Siapa yang keluar namanya, yaitu ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu keadilan. Nah, karena itu setiap dijadikan di kaidah fikih itu ya, setiap hak yang orang memiliki jatah sama di situ, hak yang sama, maka untuk menentukan siapa yang lebih berhak dengan cara apa? Dengan cara diundi. Jadi Nabi Yunus ini alaihissalam diundi, tiap kali diundi namanya yang keluar. Orang-orang kan tahu ini Nabi Yunus. Ayo ulangi. Undi lagi, keluar lagi namanya. Sampai akhirnya beliau pun dilemparkan, ditelan oleh ikan paus yang sangat besar. Jadi ikan paus ini di dalam perut ikan paus itu sudah di dalam kegelapan. Ikan pausnya lagi di laut yang paling gelap. Makanya di bahasa ayat itu panada fid dhulumati. Beliau pun memanggil Allah Subhanahu wa taala di dalam kegelapan, di atas kegelapan. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya tauhid itu. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Itu tauhid juga, keimanan. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya saya termasuk orang-orang yang berlaku zalim, disertai dengan juga ibadah yang besar. Sebab ibadah itu dua, kecintaan kepada Allah yang diibadahi dan penghinaan diri kepada Allah yang diibadahi. Dia gabungkan dua hal. Nabi Yunus alaihissalam semuanya mengandung makna tauhid. Ya, makanya beliau diselamatkan. Makanya tauhid itu penyelamat. Itu penyelamat. Nabi ajarkan doa-doa. Kalau dikena kesusahan, gundah gulana, itu doa-doa itu kalau lihat semua itu tuh mana tauhid semua tuh. Kalimat terkait dengan tauhid dan apa? Dengan keimanan. Iya. Makanya tauhid itu harus selalu diulangi. Selalu diulangi. Terus nggak boleh orang-orang yang belajar tauhid, kalau dia paham tauhid, itu dia nggak akan berkata, oh ini saya sudah pernah belajar. Saya sudah pernah belajar. Sebab orang yang belajar tauhid itu, kalau dia dengarkan pembahasan tauhid, dia akan sangat bergembira. Akan sangat bergembira. Dan itu membangun hati.
Nah itu kita lihat ya sebagian guru kita. Saya lihat guru saya ya, Syekh Shalih Al-Fauzan itu tidak pernah beliau selesai beliau pasti dalam setiap hari itu ada mengajar kitab tauhid. Kalau bukan mengajarkan matannya, beliau ajarkan syarahnya atau segala hal yang terkait dengan kitab tauhid. Dan ternyata guru beliau juga Mufti Saudi Arabia yang pertama, Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh, itu juga seperti itu. Di halaqah beliau itu diajarkan kitab Thalathatul Usul. Setiap kali selesai beliau baca diulangi lagi dari awal, bersama dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Sebab hati itu perlu selalu diingatkan akan apa? Akan tauhid. Harus selalu diingatkan akan tauhid. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, akhwafu ma akhafu alaikum asyirk al-asghar. Hal yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah apa? Adalah syirik kecil. Ini sahabat ini kita sudah dengar tadi ya. Sahabat ini siapa? Manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Bersamaan dengan itu, Nabi SAW juga masih mengkhawatirkan syirik kecil atas mereka, riya itu. Bagaimana pula terhadap kita? Bagaimana pula terhadap kita? Iya. Kemudian dari keindahan tauhid itu dan pembahasan ketenangan di dalam hidup, ketenangan hati, itu adalah sebab kebersamaan. Seorang kalau dia berpegang dengan tauhid, itu biasanya cara berpikirnya lebih bagus daripada yang lainnya. Orang yang bagus tauhidnya, dia terhadap keluarganya akan lebih indah daripada yang lainnya. Ketika tauhid itu baik di dalam hati, di tengah masyarakat, maka itu akan membangun sebuah negeri, membawa keamanan dan ketentraman di dalam negeri itu. Kayak Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika beliau membangun kota Mekah, doa beliau yang pertama, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa baniya na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabb kami, jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah saya beserta keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Sebab tidak akan ketemu itu peribadatan ke berhala, kesyirikan dengan keamanan, tidak ketemu. Iya. Itu adalah sumber keamanan. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, itu kesyirikan, untuk mereka keamanan, dan mereka selalu berada di atas hidayah. Selalu berada di atas hidayah. Baik. Jadi ini beberapa pengantar ya untuk pentingnya atau pembahasan yang akan kita kaji di beberapa sesi pertemuan ini. Dan di pertemuan ini saya akan jelaskan nanti insyaallah ta'ala ada 2 garis besar pembahasan. Garis besar pembahasan yang pertama itu terkait dengan masalah rukun-rukun iman. Dan rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada kitab-kitab, dan keimanan kepada hari akhirat, hari kiamat, serta keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ada 6 dari rukun iman. Itu garis pokok terbesar yang pertama kita akan kaji. Kemudian yang kedua dari garis pokok pembahasan iman itu adalah pembahasan-pembahasan yang disepakati oleh para ulama
yang merupakan ciri pembeda antara orang yang mengenal sunnah dan iman dengan orang-orang yang keluar dari jalan keimanan, dari kalangan ahlul bid'ah dan selainnya. Seperti misalnya di pembahasan tentang kecintaan kepada para sahabat Rasulullah SAW, pembahasan kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah, ya, dan seterusnya. Baik. Dan di sini saya akan posisikan pembahasan ini. Karena ini memang keberadaan di suatu tempat itu kadang ada hukum-hukum tertentu, ya, kita perlu tahu juga. Makanya Nabi SAW itu ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berpesan, "Ya Mu'adz, innaka sataqdimu ala qaumin ahli kitab." Wahai Mu'adz, kamu ini akan mendatangi satu kaum mereka ahlul kitab. Jadi kenapa diberitahu bahwa mereka penduduk Yaman ahlul kitab? Supaya dia bersiap dengan hujah-hujah dan argumen dan cara mendakwai mereka. Iya. Dan biasanya hidup di negeri minoritas muslim itu, seorang muslim yang hidup di negeri-negeri seperti itu, dia perlu mengenal akan pokok-pokok keindahan Islam. Sebab pokok-pokok keindahan Islam ini itu akan menampilkan keindahan Islam yang dianut, dan akan membuat dia cinta kepada Islam itu, tidak ingin mencari apapun selainnya. Iya. Nah, itu insyaallah ta'ala nanti saya akan terangkan dari pembahasan-pembahasan ini, dan kita akan sentuh mana-mana itu nanti. Yang pokok-pokok yang menampilkan dari keindahan Islam itu. Itu pembahasan berharga sekali, ya, dan penting untuk dikuasai. Yang tidak pernah dia pelajari, sehingga kalau dia beramal dengan amalan Islam, maka terasa indah sekali pada dirinya, sangat mengajak sekali orang lain untuk beramal dengan keislaman yang dia jalankan. Ya Allah ta'ala alam. Baik, masih ada 2 menit lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Bismillah. Udah izin, ya. Katanya setiap sesi ada pertanyaan untuk materi yang disampaikan. Silakan, kalau ada yang mau bertanya langsung, nggak apa-apa. Terkait materi atau selain materi? Sebentar dulu, silakan. Didahulukan yang hadir dari yang tidak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas pemaparan kajian sesi pertama. Semoga Allah memberikan banyak kebaikan untuk Ustaz. Jazakumullah khairan kasirun. Juga untuk panitia yang sudah menjadi wasilah melaksanakan daurah Golden Week pada tahun ini. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, ada satu kalimat yang begitu menyayat hati saya pribadi, Ustaz, ketika bulan Ramadan kemarin. Saya sudah berada di Jepang kurang lebih 10 tahun, Ustaz, dan ingin tentunya menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, yakni berdakwah, baik melalui lisan, melalui mempertunjukkan keindahan-keindahan Islam sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, yakni mengenai keindahan keimanan, Ustaz. Alhamdulillah, teman-teman orang-orang kafir di Jepang ini melihat gitu bahwa kami seorang muslim itu harus sholat, harus berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan. Niat saya ini ingin mempertunjukkan keindahan Islam itu sendiri, Ustaz. Tetapi ketika hari itu orang kafir ini, orang Jepang ini berkata, "Zetai kono suki wa iyada."
saya tidak mau agama ini, karena dia melihat kita harus berpuasa selama 1 bulan, kita tidak boleh memakan daging babi, kita harus sholat 1 hari 5 kali gitu, Ustaz. Apakah saya mendapatkan dosa, Ustaz, atas dia menjadi membenci kepada agama ini, ya Allah, kepada agama ini, Ustaz? Mungkin itu yang bisa saya pertanyakan, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi pertama kita harus tahu ya bahwa non muslim itu orang kafir, dia di atas jalan yang benar atau tidak? Hah? Jalan yang tidak benar, kan begitu. Jadi kalau dia berucap sesuatu, biasanya orang yang di atas jalan tidak benar, ucapannya seputar itu biasanya. Saya tidak selalu berkata ucapannya tidak benar ya, karena kita juga harus adil ya. Kalau pada hal-hal yang kadang dia menilai dengan fitrahnya, dengan ini, kadang ada hal yang benar. Tapi kalau seperti tadi itu cara berpikirnya yang keliru. Iya. Sebab dia sendiri kalau ditanyakan kepadanya, misalnya dia penganut agama, kan itu ada 2 ya. Non muslim itu ada 2, dia penganut agama atau dia tidak ada agamanya, ya kan? Kalau dia penganut agama maupun tidak ada agamanya, itu selalu dia dapatkan di dalam hidupnya ada kesusahan. Ada kesusahan. Kalau ditanyakan kepadanya, kesusahan ini ketika kamu hadapi, apakah harus kamu bunuh diri? Kan kesusahan. Ngapain dia hidup kalau dia ada susah? Ya kan? Dia akan bilang enggak, itu sudah biasa dihadapi. Sama di dalam jalan beragama juga seperti itu. Iya, orang berbeda-beda apa yang dia lakukan. Kenapa dia lakukan? Karena dianggap ada sesuatu yang merupakan dorongannya di situ. Beraneka ragam kan dorongan manusia di situ. Baik, ketika seorang itu berpuasa atau dia melakukan, kita di puasa itu ya, puasa itu perlu diuraikan tentang keindahan syariat di dalam puasa. Itu akan tampak sekali bahwa puasa itu keperluan manusia yang wajar hidup. Dia puasa. Bahkan dari sudut kesehatan pun, yang ini tujuannya dunia, dia juga perlu puasa. Dia juga perlu puasa. Kalau dia berkata, ini saya nggak suka puasa kalau buat kita lapar. Dia kalau mau cek darah saja, gula darahnya itu kan harus puasa. Iya. Kenapa kamu mau puasa, menahan 8 jam untuk ambil gula darah? Ya karena penting katanya, gula darah. Kan begitu. Itu juga sama di puasa itu. Justru di puasa itu dari sudut kesehatan, itu orang-orang di bidang kesehatan tercengang melihat bagaimana puasa umat Islam. Dan syariat di bulan Ramadan, ya setelah sholat Isya, ada sholat malam, ya dalam setahun dia berpuasa, itu pengaruhnya dalam hidup itu nampak sekali untuk setiap muslim dan muslimat. Baik. Kemudian dari sudut lain, di puasa itu terdapat hikmah-hikmah. Ya mungkin orang yang berucap seperti itu dia tidak paham tentang hikmah-hikmah itu. Ya. Di antara hikmahnya, seorang itu juga biasa merasakan hal-hal yang menyusahkan. Barangkali selama ini dia belum pernah merasakan. Seperti tetangganya yang kadang sering lapar, atau orang-orang yang tidak punya rumah kelaparan. Tapi dengan puasa ini dia tahu bahwa rupanya kayak gini kalau ada orang yang tidak makan. Itu satu sudut. Di sudut lain kadang itu akan membuat hatinya menjadi lembut. Dia bisa bersedekah kepada orang lain, berbagi. Ya. Dia bisa belajar arti dari kesabaran, menata diri. Dia bisa dengan puasanya tersebut bermujahadah melawan syaitan, sebab syaitan itu adalah musuh di dalam kehidupan. Dan itu secara tidak langsung latihan supaya menghadapi hal-hal yang buruk. Dia tidak pernah tahu ada hikmah-hikmah yang seperti itu. Jelas ya?
Jadi kalau misalnya dia tidak tahu ada hal yang seperti itu, kemudian dia membencinya, itu bukan kesalahan kita yang melakukannya, tapi itu adalah kesalahan syaitan yang menyesatkan dia. Kan begitu. Atau orang itu sendiri yang memang mengikuti hawa nafsunya. Yang jelas seorang muslim itu, dia pada asalnya melakukan apa yang diperintah. Dia tidak peduli terhadap apa yang diucapkan oleh orang-orang non-muslim. Tapi dia sendiri berusaha menampilkan agamanya itu sebagaimana mestinya, dengan keindahannya. Apa yang selain daripada itu bukan di tangan kita. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kurangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan segala kelembutan beliau. Ya, tapi musuh besar beliau, paman beliau, Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan keluarga dekat beliau. Paman beliau sendiri, Abu Talib, tidak mau masuk Islam. Ya kan? Apa kurangnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut? Istrinya sendiri tidak mau beriman. Anaknya Nabi Nuh kafir. Apa kurangnya Nabi Ibrahim? Lembutnya beliau di dalam berdakwah. Tapi ayahnya sendiri, orang yang paling pertama menentangnya. Ya. Jadi yang seperti itu hidayah di tangan Allah. Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi man yasha. Memberi hidayah, orang itu dapat ilham menerima Islam, itu bukan atas kamu, bukan kewajibanmu, tapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, karena itu kewajiban kita adalah kita berusaha untuk belajar Islam dengan baik, menampilkan. Kalau ada orang yang seperti itu, kita doakan supaya dia dapat hidayah. Ya. Ya kalau seperti itu kan, itu termasuk ini ya, kalau ada yang berucap, itu kan syubhat namanya ya. Syubhat. Nah, biasanya perlu kita bekali. Syubhat itu kan perlu diobati. Nah, cara mengobatinya itu tadi, cuman perlu dia mengenal bagaimana keindahan syariat di dalam apa? Puasa. Itu ada buku-buku ditulis oleh para ulama. Al-Iz bin Abdissalam punya buku judulnya Maqasidus Siyam, maksud dan rahasia puasa. Maksud dan rahasia puasa. Seingat saya ada punya pelajaran ya, menyelesaikan buku itu. Itu bagus ya untuk menerangkan hal yang terkait dengan puasa tersebut. Demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu ditulis semuanya lengkap, alhamdulillah. Dalam Islam ini tidak ada satu pembahasan apapun yang tidak dibahas oleh para ulama. Iya. Kalaupun ada pembahasan yang baru terjadi di masa sekarang, sudah ada rujukan-rujukan untuk mengkaji pembahasan tersebut. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Kita cukupkan sampai sini, sampai sesi yang kedua insyaallah ta'ala nanti setelah sholat Jumat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.